Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'arrizah Rafi'ah dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 8, yang berjudul Perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nama aslinya yaitu Haidar bin Abi Thalib. Kemudian Nabi mengganti namanya menjadi Ali karena Nabi itu tidak senang dengan kata Haidar karena artinya itu adalah singa. Jadi Nabi itu mengganti menjadi Ali yang memiliki arti mulia, agung, dan tinggi. Kemudian bapaknya dari Ali bin Abi Thalib itu bernama Abu Thalib, yang mana beliau itu adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, yang mana garis keturunannya itu bertemu pada kakeknya yang bernama Hashim. Kemudian ibunya itu bernama Fatimah binti Asad. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu termasuk salah satu keponakan Nabi. Akhirnya karena dari kecil itu diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka Ali itu tumbuh menjadi anak atau pemuda yang cerdas dan tangguh, baik itu dalam berperang maupun dalam segala hal. Jadi menjadi pemberani, dan termasuk salah satu as-sabiqunal awalun, yang mana as-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Jadi karena didikan Nabi Muhammad SAW, Ali itu bisa mendapatkan hidayah dan tertarik masuk Islam pada usia yang masih dini, ya, masih kecil, yaitu sekitar umur 10 tahun. Kemudian karena didikan Nabi, akhirnya Ali bin Abi Thalib itu menjadi pemuda yang cerdas, dan mungkin kecerdasannya itu diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu, maka Ali bin Abi Thalib itu menjadi kuncinya ilmu. Jadi untuk mengetahui ilmu itu juga harus melewati pintu tersebut, ya, pintunya ilmu. Jadi harus melewati Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Dengan gelar yang diberikan oleh Nabi, yaitu Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Kemudian karena ketangguhan dan kecerdasan Ali bin Abi Thalib itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah yang terakhir, khalifah yang keempat, ya, menjabat khalifah itu selama 4 tahun, menjabat setelah khalifah Utsman bin Affan. Ketika setelah terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan, bila pembayatan atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Dan pada masa khalifah keempat itu banyak sekali perjuangan-perjuangan dan nilai-nilai yang dapat diambil, atau nilai-nilai yang mungkin itu menjadi prestasi yang gemilang pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Putri, saya dari kelas PAIE. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Baiat terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berjalan dengan sukarela dari kaum muslimin. Hal itu berlangsung setelah terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman oleh tangan-tangan kotor para pemberontak yang datang dari berbagai penjuru daerah. Sehingga peristiwa tersebut menghantarkan sang khalifah Rasulullah itu syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh Utsman secara zalim, keji, dan penuh kebencian. Terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ketika itu terjadi pengelompokan masyarakat. Pada satu bagian kaum pemberontakan membuat perkumpulan, di bagian lain orang-orang Muhajirin dan Ansor membuat suatu kelompok pula, termasuk tabiin dari kota Madinah. Yang mereka pikirkan ialah bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang, membentang dari perbatasan Rum sampai ke Yaman dan dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara, yang selama beberapa hari tidak memiliki pemimpin. Atas dasar itulah mereka berusaha untuk memilih seorang khalifah secepat mungkin dan dilakukan di Madinah karena kota itu satu-satunya yang menjadi ibu kota Islam.
Selanjutnya, kemajuan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari sisi kemajuan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu ditandai dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan politik yang ada pada masa itu. Di antaranya, satu, menegakkan hukum finansial yang dinilai nepotisme yang hampir menguasai seluruh sektor bisnis. Yang kedua, memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dan menggantikan dengan gubernur yang baru. Yang ketiga, mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagi-bagikan Utsman bin Affan kepada keluarganya seperti hibah dan pemberian yang tidak diketahui alasannya, secara jelas memfungsikan kembali Baitul Mal. Sekian presentasi dari saya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 8 yang membahas mengenai kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu saya akan membahas tentang problematika yang terjadi pada masa tersebut dan juga akhir dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu tentang problematika atau masalah yang terjadi di saat Ali memimpin. Yang pertama adalah konflik Ali dengan Talha, Zubair, dan Aisyah. Diawali ketika Aisyah telah menunaikan umroh dan akan kembali ke Madinah, beliau menangguhkan kepulangannya setelah mendengar berita kematian Khalifah Utsman. Terlebih lagi, Aisyah mendapatkan kabar bahwa Ali dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman oleh beberapa orang umat muslim. Dan karena itu Aisyah sebetulnya nggak mau gitu, karena dasar gerakan Aisyah adalah untuk menuntut penghukuman orang-orang yang membunuh Utsman, sementara Zubair dan Talha juga memiliki dasar yang sama gitu kayak Aisyah. Maka dari itu mereka bertiga ini ingin mencari jalan keluar kira-kira yang bagus yang mana gitu. Tapi singkat cerita, bahwasannya Ali tetap kekeh dengan pendiriannya, bahwasannya Ali tuh pengen membentuk kekuatan terlebih dahulu gitu, khususnya dari kalangan kaum muslim, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, maka kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman maka akan bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan bagi Ali, persoalan kisos baru dapat ditegakkan manakala situasi politik dan kaum muslim tuh sudah bersatu gitu, karena kebetulan di saat itu politik sedang panas gitu. Dan karena perbedaan ini singkatnya adalah maka terjadilah peperangan, yang mana peperangan pertama antara dua kubu muslim, Aisyah dan Ali beserta dua orang tadi yaitu Talha dan Zubair, itu bahwasannya disebut dengan perang Jamal, yang mana perang ini disebut perang Jamal karena Aisyah pada saat itu menunggangi unta. Lanjut, konflik Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Konflik Ali bin Abi Thalib ini didasari dari dua alasan mengapa konflik ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, Muawiyah itu tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu. Kemudian karena Muawiyah itu ingin menuntut para pembunuh Utsman, jadi harus ditangkap dulu gitu, harus dihukum. Dan kemudian tidak ada suara bulat dari kalangan terkemuka muslim, khususnya para sahabat senior gitu. Maka dari itu kayak Muawiyah enggan gitu memberikan baiat kepada Ali. Singkatnya, karena perbedaan yang benar-benar terus terjadi itu, akhirnya keduanya nih timbullah peperangan gitu. Peperangan yang mana tepatnya pada akhir bulan Zulqa'dah tahun 36 Hijriah, Ali memutuskan untuk berangkat menuju Syam dengan kekuatan pasukan sekitar 100.000 hingga 150.000 personel. Rencana Ali itu sampai pada Muawiyah, yang mana Muawiyah juga bersegera untuk menyiapkan pasukannya. Dan kedua pasukan tersebut akhirnya bertemu di Siffin, yaitu suatu tempat di lembah Sungai Efrat yang menjadi perbatasan Irak dengan Syria. Perang pun terjadi. Kedua pasukan itu berperang sepanjang bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah, kemudian diselingi gencatan senjata selama bulan Muharram awal tahun 37 Hijriah. Yang mana pada perang ini sebetulnya kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, yang mana jalur damai tersebut disebut dengan tahkim, dan dari tahkim tersebut pengikut Ali terbelah menjadi dua. Kemudian yang ketiga adalah konflik Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini, konflik ini merupakan lanjutan dari konflik
yang disebabkan oleh konflik sebelumnya, yaitu konflik Muawiyah. Yang mana setelah proses tahkim berakhir hasil perundingan tentu saja dimenangkan oleh Muawiyah, sedangkan kelompok Ali terbagi menjadi dua. Ada yang mendukung Ali dan ada yang menolak Ali gitu pokoknya lah. Ada yang menyudutkan posisi Ali. Yang mana yang menyudutkan posisi Ali ini disebut dengan kaum Khawarij. Karena kaum ini merasa kecewa gitu dengan keputusan Ali menerima perjanjian damai. Ada 3 hal mendasar kenapa mereka menolak. Yang pertama adalah mereka menuduh Ali itu mengkhianati dirinya sendiri beserta kaum muslim yang telah mengangkatnya sebagai khalifah. Kedua, Ali telah divonis telah berbuat syirik karena menyekutukan Allah dalam masalah hukum, sebab ia menyerahkan keputusan politiknya dalam persengketaan dengan Muawiyah kepada delegasi dari kedua belah pihak, bukan kepada Allah. Kemudian ketiga, Khalifah Ali dituduh telah berbuat dosa besar dengan membunuh puluhan ribu jiwa yang tak berdosa, yaitu ketika Ali berperang melawan Aisyah pada perang Jamal. Itu menurut pandangan kaum Khawarij. Kemudian akhir dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini, materi selanjutnya yaitu akhir dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu disebabkan oleh tadi yang jelas oleh banyak pertentangan yang sebelumnya, khususnya terutama dalam perdamaian antara khalifah dengan Muawiyah, yang mana karena perdamaian tahkim tadi itu kaum Khawarij semakin gencar-gencarnya gitu untuk menguatkan keinginan untuk menghukum orang-orang yang tak disenanginya. Karena mereka bersepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Namun mereka hanya berhasil membunuh Ali yang akhirnya meninggal pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama 5 bulan. Namun karena Hasan ternyata tentaranya lemah atau kekuatannya lemah itu, akhirnya Muawiyah jadi semakin kuat gitu. Dan Hasan ini membuat perjanjian damai dengan Muawiyah, yang mana perjanjian ini menentukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik yang kuat, yaitu di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan di sisi lain itu juga mengakibatkan terbentuknya kepemimpinan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam dan mengakhiri era yang namanya era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.